Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV setiap Selasa menampilkan acara Dialog Selasa bersama Ustadz Husain Alatas, Angkal Firman, dan insya Allah nanti ada Ustadz Hamzah Alatas juga ikut bincang-bincang bersama kita semua. Baik, kita akan mengambil tema fitnah di dunia Islam tak henti-hentinya. Baik, barangkali Angkal Firman bisa memulai sebagai pengantarnya. Tafadhol, Ustaz. Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini Ustaz. Kalau saya perhatikan, mungkin sebabnya jelas Ustaz. Karena umat Islam sekarang, umat Islamnya sendiri aja nggak solid gitu ya. Jadi dampaknya kalau saya lihat, makin banyak orang yang berani melecehkan Islam, Ustaz. Entah melecehkan melalui hadis-hadis atau kisah-kisah yang kadang-kadang antara hadis atau kisah itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Tapi karena beranggapan ini hadis, ini kisah, pasti benar gitu, Ustaz. Nggak mau dicocokin ke Al-Quran. Sehingga semakin banyak, Ustaz, semakin banyak orang yang berani melecehkan Islam. Kayak baru-baru ini saya melihat di YouTube, orang melecehkan istri Rasul, melecehkan permasalahan macam-macam deh, Ustaz. Ini menjadikan, Ustaz. Sebetulnya kita harus gimana, Ustaz, menyikapi ini? Cara kita menyikapinya gimana? Terus ilmunya sebetulnya gimana, Ustaz, mengenai hal-hal seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Waj'alna ya Rabbana min du'atika da'ina ilaik wal hudatil hadina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikatakan oleh Saudara Firman berhubungan dengan berbagai macam serangan yang ditujukan kepada Al-Quran, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena kita berpegang kepada riwayat, kembali kepadanya, tanpa kita kembalikan kepada Al-Quran. Seolah-olah antara Al-Quran dan Sunnah itu terdapat pertentangan. Padahal kita tahu bahwa Sunnah merupakan refleksi dari Al-Quran, di mana Nabi benar-benar mengikuti petunjuk dan bimbingan Al-Quran. Dia tidak mendahuluinya dan tidak terlambat daripadanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peran beliau sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah, menerangkannya. Beliau tidak punya wewenang untuk meralat, mengubah, atau menggantikan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan yang lain. Tapi sayangnya, disebabkan keluguan sebahagian orang dari kita, juga disebabkan terdapatnya orang-orang munafik yang tidak sama sekali memiliki ketulusan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam menyusup dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan dalam agama Allah. Kalau mereka datang dari luar, mereka menyerang, niscaya umat Islam tidak akan menanggapi. Tapi kalau seandainya mereka masuk ke dalam Islam,
Kemudian mereka mengadakan kebohongan, pemalsuan dengan sendirinya. Hal ini dengan mudah akan disambut, diterima oleh sebahagian orang yang lugu, oleh sebahagian orang yang tidak berpengetahuan. Sebagai contoh lah, ajaran yang dibawa oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Itu ajaran yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, yang mengajak manusia semua untuk kembali kepada Allah, mengikuti petunjuknya, hidup dengan menyesuaikan diri dengan petunjuk Allah, mengerjakan amalan-amalan soleh, melakukan perbuatan yang mulia. Demikian pula menghiasi diri mereka dengan pekerti dan akhlak yang luhur. Karena agama samawi yang dibawa oleh para nabi bertujuan untuk memerdekakan manusia, mensucikan hidup mereka, mencerahkan wawasan mereka, bukan menjerumuskan mereka ke dalam perbudakan, ke dalam kejahiliahan, ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebrutalan, sama sekali tidak. Oleh karena itu, apabila kita menjumpai dalam riwayat-riwayat hadis atau dalam sejarah yang menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, walaupun terdapat dalam buku-buku sahih, kita pastikan riwayat tersebut riwayat yang tidak benar. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan moral dan akhlak yang dinisbatkan kepada Nabi, maka kita pastikan bahwa itu merupakan hal yang tidak benar. Al-Quran membimbing nabinya untuk betul-betul hidup dalam kebersihan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kehidupan yang penuh dengan kotoran dan perbuatan yang keji, menjaga kehormatan wanita dan kesucian mereka. Oleh karena itu, sebagai contoh, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis ini dipergunakan oleh musuh-musuh Islam untuk mencemarkan, menodai kehormatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menodai kehormatan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah saya utarakan riwayat ini. Sayyidah Aisyah dalam Sahih Muslim meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan satu kisah kejadian di mana seorang wanita yang bernama Sahlah, itu istri dari Abu Hudzaifah, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah. Sahlah mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Hudzaifah akhir-akhir ini merasakan perasaan yang tidak nyaman terhadap anak angkat yang bernama Salim, yang dari mulai kecil dibesarkan oleh Abu Hudzaifah dan Sahlah. Setelah dia dewasa, dia mondar-mandir masuk ke dalam rumah. Abu Hudzaifah merasakan di hatinya rasa cemburu. Bagaimana saya menyikapi hal ini?" Tahu-tahu dalam riwayat tersebut, kita sebelum melanjutkan menegaskan bahwa ini kebohongan atas nama As-Sayyidah Aisyah, atas nama istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kebohongan atas nama Nabi kita. Karena apa yang disampaikan, yang diterangkan dalam riwayat ini bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah berkata kepada Sahlah dalam riwayat tersebut, dia mengatakan, "Susui Salim." Sahlah mengatakan, "Salim telah dewasa ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah, "Saya tahu dia telah dewasa, susui dia." Niscaya Abu Hudzaifah tidak akan apa? Tidak akan lagi merasakan rasa cemburu terhadap Salim yang mondar-mandir masuk ke dalam rumah. Akhirnya Sahlah kembali ke rumahnya. Lalu dia menyusui Salim yang telah dewasa. Setelah disusui Salim, maka semenjak saat itu Abu Hudzaifah tidak lagi merasa cemburu terhadap siapa? Terhadap Salim. Hadis ini diriwayatkan dalam Muwatta'nya Malik. Diriwayatkan juga pada Al-Um, ya, yang dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim. Artinya kisah di seputar ini ada pada Sahih Muslim,
ada pada ada juga pada Al-Muwatta. Dan kita saksikan bagaimana Ibnu Hazmin Al-Zahiri dalam bukunya Al-Muhalla membela habis-habisan hadis ini dan mengecam orang yang mengingkarinya. Menganggap orang yang sama sekali tidak memahami agama. Padahal kalau kita renungkan bersama-sama, perintah Nabi kepada Sahla untuk menyusui Salim yang telah dewasa seharusnya menambahkan rasa cemburu Abu Hudzaifah. Artinya kalau seandainya kita sebagai seorang laki-laki rela nggak membiarkan hal ini terjadi? Nggak akan. Seorang dewasa menyusu pada istri kita. Mustahil. Orang di barat saja nggak bisa menerima yang hidup jauh dari tuntunan Al-Qur'an, apalagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu, apa yang diarahkan oleh Nabi dalam riwayat tersebut bertolak belakang dengan betul-betul sikap kepedulian bangsa Arab terhadap kehormatan. Mereka dahulu tenggelam dalam kejahiliahan, tapi berkaitan urusan wanita-wanita mereka pertaruhkan dengan nyawa mereka, sampai syair jahili yang bernama Zuhair bin Sulma mengatakan, "Wa man lam yabut an haudihi bisilahihi yuhaddam." Siapa yang tidak melindungi kehormatannya dengan senjatanya, dia akan dibinasakan dan dihancurkan, terinjak-injak kehormatannya. Haud itu merupakan tempat air, telaga, di mana mereka minum daripadanya. Begitu pula ternak-ternak mereka. Diumpamakan istri mereka bagaikan tempat tersebut yang menjadi hal yang amat vital dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihat bagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat tersebut bahwa ini khusus buat Salim. Imam Syafi'i pun berat untuk menerima hal ini. Dan uniknya, dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwa istri-istri Nabi menolak untuk menerima. Menolak untuk menerima apa? Laki-laki yang disusui dengan cara seperti ini yang telah dewasa untuk masuk ke rumah mereka. Padahal kita semua tahu bahwasannya baik Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah dan istri Nabi yang lain, mereka orang yang dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kesucian. Mereka orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Dan kita kenal Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, orang yang paling sering melakukan kritikan terhadap riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita. Beliau pernah mengkritik Abdullah bin Umar karena meriwayatkan satu hadis bahwa mayit akan disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ini tidak benar. Allah mengatakan, wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Begitu pula dia pernah juga mengkritik bahkan Ibnu Abbas berkaitan dengan peristiwa dalam Al-Isra wal Mi'raj. Riwayat katanya dan pembicaraan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika berjalan menuju perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat dan berjumpa dengan Allah, menyaksikan langsung dengan matanya. Sayyidah Aisyah mengatakan ini semua tidak benar. Saya bertanya langsung kepada Rasulullah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini wa adna." Itu Jibril yang mendekat pada saat Nabi di Gua Hira, bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika satu kali seorang meriwayatkan hadis, itu Abu Hurairah mengatakan, siapa yang junub di pagi hari di bulan Ramadan, belum sempat mandi, datang subuh, maka puasanya batal. Puasanya batal. Bukan berkumpul pada saat fajar, tapi dia sudah berkumpul, kemudian belum mandi ketika fajar dah. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya pada Abu Hurairah, dari mana kamu dapatkan riwayat ini? Dia mengatakan dari Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas telah meninggal dunia pada saat tersebut. Beliau nggak menerima riwayat ini. Dia mengatakan, saya ini yang lebih tahu dari kamu. Yang lebih tahu dari kamu. Pernah Rasulullah SAW dalam keadaan junub belum sempat mandi. Beliau mandi ketika subuh datang, kemudian beliau mengimami
para sahabatnya di masjid. Jadi kita lihat bagaimana beliau seorang yang amat kritis. Seorang wanita yang cerdas, tidak dapat diingkari. Dan kesucian beliau telah disebutkan dalam Al-Quran. Ketika kaum munafik menuduh dirinya berbuat zina. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dengan firman-Nya, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Membersihkan betul-betul Sayyidah Aisyah dari fitnah dan tuduhan yang keji. Dia merupakan wanita yang suci yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi suaminya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan Nabi dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Nah, yang mengherankan, hadis ini yang katanya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, yang katanya istri-istri Rasul menolak untuk menerima apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, jelas-jelasan bertentangan dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Dan kaum ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi laki-laki yang ingin menyempurnakan masa-masa menyusui. Tegas. Oleh karena itu berkaitan dengan ayat ini, sahabat Nabi semua bersepakat, khulafa ar-rasyidinnya dan lain-lainnya, bahwa masa menyusui itu hanya selama 2 tahun. Apabila lebih dari 2 tahun, maka anak tersebut tidak dianggap sebagai saudara susu atau anak susu bagi yang menyusui. Oleh karena itu Nabi dalam Sahih Muslim juga mengatakan, innamar radha'atu minal maja'ah. Menyusui itu, menyusui baru mengharamkan dan diterima kalau anak tersebut disusui dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan usia dia makan minum dari sana dalam keadaan lapar, bukan setelah dirinya makan, setelah dirinya minum dari berbagai macam makanan dan minuman, kemudian apa? Kemudian dia disusui, maka pengaruh susu di sini amat apa? Pengaruh susu di sini amat lemah. Jadi Allah dalam Quran menegaskan bahwasannya masa menyusui selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan masa-masa menyusui. Kemudian dalam surat Luqman Allah menegaskan, wa fisaluhu fi amain. Masa penyapian anak dari susu itu selama 2 tahun. Tegas. Setelah Allah berikan wasiat kepada anak manusia untuk bersikap baik pada ayah ibu mereka, terutama sekali ibu yang bersusah payah mengandung. Demikian pula memelihara anak tersebut, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia mengandung dengan susah payah kemudian menyusui dan masa penyapian selama 2 tahun. Ini ayat yang tegas. Nah, kalau kita melihat sejarah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kita temukan beliau seorang yang kritis dalam menerima riwayat. Bahkan kita lihat bagaimana ketegasan beliau, bukan hanya Ibnu Umar, bahkan terhadap Sayyidina Umar beliau pernah melakukan kritikannya. Dan selalu yang menjadi rujukan dan tolak ukur adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, ayat ini tegas menjelaskan bahwa masa menyusui hanya selama 2 tahun. Setelah lebih 2 tahun, bukan lagi masa menyusui. Nggak ada manfaatnya ya Ustaz ya? Berarti apabila saling menyusu pada usia dewasa, di samping hal ini betul-betul bertentangan dengan akhlak, dengan moral, juga bertentangan dengan Al-Quran yang merupakan pegangan dan pedoman Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita pastikan bahwa ini bukan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa hafidhaha min kulli su. Bahwa ini kebohongan dengan mengatasnamakan Sayyidah Aisyah, lalu mereka dramatisir
dengan menyebutkan bahwasannya istri-istri Nabi yang lain menolak. Bahkan mereka meriwayatkan lagi melalui Muwatta Malik dari Hafsah bahwa Hafsah pernah memerintahkan siapa? Pernah memerintahkan seorang untuk menyusu pada saudari perempuannya, Fatimah bintul Khattab, agar pria tersebut yang dewasa setelah menyusu menjadi muhrimnya. Bahkan yang lebih keji lagi, mereka menisbatkan bahwa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kalau ingin memasukkan pemuda-pemuda yang dia suka, dia perintahkan untuk menyusu dengan Ummu Kalthum bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha untuk menyusu padanya. Ini tuduhan yang keji, kebohongan yang direkayasa, didramatisir dari mulai masa lampau, di mana mereka tidak mampu untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran, tidak mampu untuk menimbulkan keraguan-raguan kepada Al-Quran, maka melalui riwayat setelah mereka menyusup ke dalam, mereka menciptakan berbagai macam kebohongan yang diterima dengan lugu, karena riwayat ini terdapat dalam buku yang mereka pandang sahih, padahal tidak ada jaminan dari Allah maupun dari Rasul selain dari Al-Quran sebagai kitab yang terjamin kesucian, kebenarannya, baik itu Bukhari, Muslim, kitab yang lain. Begitu pula versi yang ada di Syiah, Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, dan lain-lainnya. Tidak ada jaminan buku-buku ini sebagai buku yang terjamin kesahihannya, tapi benar tidak benarnya dicocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dia merupakan hakim yang benar-benar diterima keputusannya. Karena apa? Karena Allah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya, setepat-tepatnya dalam memberikan keputusan? Jadi kita lihat di YouTube seperti yang barusan kita saksikan. Mungkin perlu nanti ikhwan juga menyaksikan, atau kalau perlu ada yang ingin kita kirimkan websitenya untuk langsung mendengar bagaimana tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka mengatakan bahwa istri-istri Rasul ternyata lebih berakal dari Muhammad, katanya. Bahkan lebih daripada Allah Ta'ala. Karena mereka menolak apa yang disetujui oleh Rasul dan Aisyah. Kemudian mereka menuduh Sayyidah Aisyah berzina dan menutupi perbuatan zinanya dengan berbagai macam cara dan upaya. Ini betul-betul wal'iyadzubillah serangan yang ditujukan kepada Rasul dan kepada istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, yang diterima, disambut oleh orang-orang kita, membelanya secara membuta tanpa mengoreksinya terlebih dahulu. Kemudian serangan lain yang ditujukan kepada kita, diantaranya berkaitan dengan rajam. Berkaitan dengan rajam. Kita tahu bahwasannya dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang dengan tegas memerintahkan Rasul untuk menghukum wanita dan pria yang berzina dengan cambukan sebanyak 100 kali cambuk. Dengan syarat ada 4 orang saksi yang semuanya menyaksikan berlangsungnya perzinaan dengan jelas. Kalau hanya 3 orang yang menyaksikan, maka yang dicambuk bukan wanitanya, laki-laki tersebut yang bersaksi sebanyak 3 orang, yang tidak memenuhi syarat kesaksian, dicambuk masing-masing 80 kali cambukan. Karena Allah tidak ingin kehormatan diumbar begitu saja. Jadi kalau orang menuduh seorang berzina, wajib menghadirkan 4 orang saksi adil yang tidak pernah berbohong. Kalau dapat disaksikan dengan 4 orang saksi yang adil, yang menyaksikan kejadian tersebut setelah mereka disumpah, maka wanita atau pria yang berzina dikenakan cambukan sebanyak 100 kali. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita ataupun pria yang berzina, siapapun mereka, kalau terpenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam kesaksian, dan wanita, pria tersebut yang melakukan orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang tidak waras, maka cambuk mereka sebanyak 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatum fi dinillah. Kalau sudah terbukti mereka melakukan, disaksikan 4 orang saksi, jangan kalian dalam menjalankan hukum Allah bersikap berbelas kasihan terhadap mereka. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin.
Dan hendaknya pada pelaksanaan hukum disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dengan tegas kan? Mi'ata jaldah. Dan mempergunakan al-alif wal-lam yang menunjukkan arti jinsiyah. Artinya mencakup. Baik dia dari kalangan terhormat, dari kalangan orang biasa, ya. Baik dia bersuami atau tidak bersuami. Karena al-alif lam di sini menunjukkan apa? Syamilatun li jami' afradil jins. Wanita atau pria yang berzina, baik dari kalangan orang besar maupun orang bawah, baik dari kalangan orang yang bersuami maupun yang belum bersuami, pria yang sudah beristri atau belum beristri masuk dalam ayat ini. Nggak ada penghususan apa-apa gitu Ustaz. Tidak ada ayat yang lain yang menjelaskan keharusan kita merajam atau melempari seorang penzina yang telah bersuami atau beristri dengan batu hingga binasa. Dengan batu hingga binasa. Dan anehnya, hukum rajam itu tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi terdapat dalam Bible, Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama hal tersebut ditegaskan bagaimana wanita yang berzina, ya, hukumannya dilempari dengan batu. Nanti kita akan sebutkan ayat dan pasalnya dalam Bible yang menerangkan keharusan orang untuk melempari wanita yang berzina dengan batu. Herannya dalam Al-Quran tidak ada, tapi ada dalam Bible. Kemudian, bagaimana bisa berpindah masuk ke dalam riwayat-riwayat hadis mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai salah satu contoh bagaimana liciknya musuh-musuh Islam mempergunakan nama sahabat-sahabat besar, diantaranya Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar mengatakan bahwa kalau saya tidak takut menambahkan sesuatu dalam Al-Quran, niscaya saya akan membacakan ayat rajam. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah. Kalau ada laki-laki yang sudah berkeluarga atau wanita yang sudah berkeluarga, apabila mereka berzina, maka rajam mereka dengan pasti sebagai hukuman dari Allah. Dalam riwayat tersebut mengatakan bahwa ini sebetulnya merupakan ayat rajam yang turun kemudian tidak dibaca lagi. Dalam ilmu Al-Quran yang dipelajari oleh sebahagian ikhwan, ya, mereka mengatakan rajam ini ayatnya sudah dihapuskan tapi hukumnya masih berlaku. Ini satu hal yang mengherankan. Kita harus menjalankan hukum sedangkan dasar hukumnya sudah tidak berlaku. Padahal ini menyangkut hal yang besar, hal yang berat. Ini merupakan kebohongan atas nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun dasar yang lain, riwayat-riwayat yang diriwayatkan menggambarkan bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menghukum seorang wanita yang datang kepada Nabi, ngaku berzina padahal dia telah bersuami. Akhirnya setelah dia melahirkan anak, ya, setelah dia terpisah dari anaknya di mana tidak butuh terhadap dirinya kembali, langsung diikat kemudian dilempari batu. Akhirnya Rasulullah perintahkan sholat, menyolatkan dirinya. Pada saat akan disolatkan, Sayyidina Umar mengatakan, masa kamu solatkan dia wahai Rasulullah, padahal dia telah berzina? Dijawab oleh Rasulullah dalam riwayat tersebut, bahwasanya wanita ini bertaubat, kalau taubatnya dibagikan pada penduduk Madinah akan mencukupi mereka semuanya. Ini semua merupakan hadis-hadis ahad yang tidak sama sekali didukung oleh Al-Quran, karena Al-Quran dengan tegas mengumumkan, menegaskan wanita yang berzina. Begitu pula pria yang berzina, tidak disebutkan bersuami, tidak bersuami, beristri, tidak beristri, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Jadi tidak terdapat ayat rajam dalam Al-Quran yang dinisbatkan melalui lisan Sayyidina Umar merupakan kebohongan mengatasnamakan dirinya. Karena kalau hadis ini kita terima, berarti ada ayat Quran yang berkurang. Betul enggak? Begitu pula berkaitan dengan ayat rajam, katanya ketika orang sedang sibuk. Sedang sibuk apa?
mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seekor kambing yang memakan sebahagian tulisan yang berisikan Al-Quran. Ini juga diriwayatkan dalam buku-buku yang sahih. Artinya kambing mampu untuk mencuri Al-Quran, umat Islam nggak mampu untuk menjaga Al-Quran, bahkan Allah nggak mampu untuk menjaga Al-Quran. Ini semua merupakan kebohongan mengatasnamakan Sayyidina Umar, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan sahabat Rasul. Untuk apa? Untuk memasukkan sesuatu ke dalam Al-Quran yang bukan bahagian dari Al-Quran. Lalu kemana perginya firman Allah? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Bagaimana firman Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikir Al-Quran, kami yang menjaganya. Nah, kalau seekor kambing bisa memakan sebahagian Al-Quran, akhir dasar hukumnya hilang bagi sesuatu urusan yang begitu berat. Yang heran kenapa hukuman cambuk terdapat dalam Al-Quran, hukuman yang lebih berat merajamnya tidak ada. Lalu mereka mengatakan dulu ada, kemudian dihapuskan ayatnya. Ini semua merupakan kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Rasul. Bahkan saya siap untuk bersumpah atas nama Allah dan Rasul bahwa ini merupakan kebohongan, kedustaan. Karena ini menyangkut kehormatan Al-Quran, kehormatan Nabi. Kita di sini tidak sama sekali tendeng aling-aling berbicara apa adanya. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang dinisbatkan mengatasnamakan Sayyidah Aisyah, yang membolehkan pria dewasa menyusu dengan seorang wanita, itu merupakan fitnah yang tidak kalah kejihnya dengan menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Karena embel-embel efek dari hadis ini, sebagaimana yang tadi kita terangkan, Sayyidah Aisyah mempergunakan riwayat tadi untuk mengizinkan pria-pria masuk ke dalam rumahnya setelah memerintahkan mereka menyusu dengan Ummu Kalthum. Begitu pula Hafsah. Ini fitnah terhadap Aisyah, fitnah terhadap Hafsah, dan inilah diantaranya yang disebarluaskan oleh Yasir Habib. Oleh Yasir Habib, seorang tokoh Syiah dari kalangan ghulat, yang dapat dikatakan sebagai seorang yang benar-benar layak untuk menerima laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sumber referensinya dari kita. Kalau Yasir Habib seorang tokoh Syiah, di saat dia menyerang Sayyidah Aisyah, referensi yang menjadi rujukan justru referensi yang terdapat pada Ahlus Sunnah. Jadi mereka menggunakan referensi Ahlus Sunnah untuk menyerang apa? Sayyidah Aisyah. Kita nyatakan dari manapun datangnya riwayat, baik dari Ahlus Sunnah maupun dari Syiah, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan kehormatan Nabi, kita sebagai pembawa risalah dari Allah, maka itu bersumber dari syaitan. Itu bersumber dari syaitan yang berpakaian manusia. Jadi kita lihat bagaimana orang seperti Ka'bul Ahbar yang menyusup ke dalam Islam, menyebarkan kebohongan, kepalsuan, mendapatkan dukungan dari Bani Umayyah. Bahkan makamnya pun dikunjungi, diziarahi. Bani Umayyah memuja orang ini, dan banyak sahabat yang terpedaya meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa sahabat-sahabat yang terlibat dalam meriwayatkan riwayat dari Ka'bul Ahbar, kita harus waspada terhadap mereka. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Jadi kita lihat bagaimana fitnah-fitnah dilontarkan kepada siapa? Kepada istri Nabi, kepada Nabi. Sampai dengan judul istri-istri Nabi memberontak terhadap Nabi. Tidak setuju dengan apa yang Nabi lakukan ketika membolehkan Salim untuk menyusu pada siapa? Pada Sahlah. Yang setuju cuma Aisyah dan Hafsah. Kita lihat dua istri Nabi diserang, dituduh, difitnah. Padahal kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah dalam hal ini seorang yang kritis. Seorang yang tidak gampang menerima riwayat kalau tidak cocok dengan Al-Quran. Dan uniknya, kalau seandainya Yasir Habib menuduh Sayyidah Aisyah sebagai seorang wanita yang terjerumus dalam perbuatan nista, di kalangan Syiah, usuliyin mereka bersepakat
bahwa istri Nabi itu mustahil berzina. Sampai istri Nuh, mereka mengatakan dosanya bukan karena dia berzina. Adapun ayat innahu laisa min ahlik, ya, kepada anaknya, itu bukan berarti anaknya hasil dari hubungan zina. Tapi istrinya ingkar dan kafir, bukan berarti dia berzina dengan pria lah. Allah menjaga kehormatan istri-istri Nabi dalam hal ini. Itu diyakini oleh kalangan Syiah. Berarti sebetulnya Yasir Habib ini apa? Nggak jelas. Seorang yang memang dibayar oleh Inggris, oleh karena itu berdiam di Inggris bersama kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam. Di sini kita bukan melakukan pembelaan terhadap Syiah, pembelaan terhadap Sunnah. Bagi saya tidak kenal yang namanya golongan. Oleh karena itu saya tidak mau dikatakan Sunni atau Syi'i. Saya Muslim sebagaimana yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ada kebohongan dari Syiah, kita harus katakan bohong. Dari Ahlus Sunnah juga bohong, kalau itu kebohongan. Yeah. Dan untuk mengukur benar salah sesuatu, kembalikan pada Al-Quran, selesai. Karena Allah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kemana ayat ini? Begitu pula menyusui orang dewasa ditentang oleh ayat dalam suratul Baqarah tadi. Dalam surat Luqman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Begitu juga wa fisaluhu fi amain dalam surat Luqman. Nah, kemudian ada tambahan lagi Mas Luqman, Mas Iman. Itu berkaitan dengan sebuah hadis yang menyebutkan, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan buku-buku yang lain. Sayyidah Aisyah mengatakan dalam riwayat tersebut apa? Kana fima unzila asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumat fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Perhatikan. Di antara apa yang diriwayatkan, di antara apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan jumlah menyusui yang mengharamkan 10 kali. 10 kan? 10 kali. Kemudian dihapuskan menjadi 5 kali. Thumman fanusikhna bi khamsin ma'lumat. Jadi tadinya menyusui itu sebanyak 10 kali, kemudian dihapuskan dengan 5 kali menyusui sudah cukup membuat anak menjadi anak susu atau menjadi saudara susu bagi anak ibu yang menyusui. Ketika Rasulullah SAW wafat, ayat ini masih dibaca. Tapi ternyata kita jumpai tidak terdapat ayat tersebut. Berarti kan Al-Quran ada yang kurang apa tidak? Ada yang kurang. Lalu mereka nisbatkan pada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin untuk memperkuat riwayat mereka. Walaupun adanya di Muslim, di Bukhari, di Al-Kafi, dimanapun juga kita katakan kadzib. Bohong, bohong, bohong. Dan ini merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbohong bukan Sayyidah Aisyah. Mereka berbohong mempergunakan nama Sayyidah Aisyah. Karena kalau berbohong pakai nama orang-orang yang tidak terkenal, bukan dari kalangan orang terkemuka, orang nggak terima. Tapi kalau datang dari Sayyidah Umar, dari Abu Bakar, dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Fatimah, dari Sayyidah Khadijah, siapa yang nggak percaya? Betul nggak? Kalau pakai nama Husain bin Hamid, orang bantah. Betul nggak Mas Krisna? Dia pakai nama orang-orang besar. Dan kita harus ingat, Nabi pada masa hidupnya melarang orang menulis hadis. Dalam Sahih Muslim disebutkan. Hadis pada masa sahabat tidak dikumpulkan. Pada masa tabi'in tidak dikumpulkan. Baru setelah wafat Rasul SAW 150 tahun, mulai orang mengumpulkan. 200 tahun baru mulai buku-buku hadis apa? Dituliskan. Dan itu pun belum ada percetakan. Jadi kalau orang menulis buku tidak gampang untuk apa? Untuk menyalin dan menyebar luaskannya. Maka dengan mudah terjadi kebohongan dan pemalsuan. Oleh karena itu yang paling berbahaya dalam agama kita ini bukan serangan yang datang dari luar. Karena kalau serangan tanpa fakta, dengan mudah kita bantah. Tapi yang berbahaya justru apa? Senjata yang diberikan oleh kaum muslimin untuk musuh-musuh Islam menyerang mereka melalui riwayat-riwayat palsu yang mereka sahihkan karena terdapat dalam buku sahih. Nah, kalau kita lihat Mas Iman sebagai apa tanggapan yang terakhir, kita lihat rusaknya agama yang dibawa oleh Al-Masih.
Melalui siapa? Orang yang berbohong. Rusaknya ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam bukan oleh siapa? Oleh musuh yang datang dari luar. Tapi di dalam Kita kan tahu seorang yang bernama Paulus atau Saulus yang lahir di tempat yang bernama Tarsus. Sekarang masuk wilayah Turki. Ada yang mengatakan dari pihak ibu, dia seorang Yahudi dari keluarga Benyamin. Ayahnya seorang Romawi. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan bahwa ayah ibunya orang Yahudi. Cuma dia berdiam di Roma. Selama dia lahir tahun 3 Masehi, meninggal tahun 67 Masehi. Artinya dia hidup pada masa-masa Al-Masih menyampaikan dakwahnya. Tapi ternyata pada masa kehidupan Al-Masih, dia tidak beriman, bahkan memerangi ajaran Al-Masih dan para pengikutnya. Begitu Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam yang mengajak orang beriman kepada Allah, menyembahnya dan tidak menyembah diri maupun ibunya, apa yang terjadi? Terjadi hadirin sekalian kebohongan yang direkayasa. Paulus yang selama ini memerangi Al-Masih dan para pengikutnya, ketika sedang berjalan menuju Damaskus, tahu-tahu menjumpai cahaya yang terang benderang. Tahu-tahu dia mendengarkan suara yang menegur dirinya, "Kenapa engkau selama ini memerangi aku dan pengikut-pengikutku?" Akhirnya Paulus bertobat, kemudian dirinya dibaptis. Setelah dibaptis, dia mulai menyebarkan ajaran Al-Masih. Dan melalui tangannya berdirilah yang bernama Pauline Church. Pauline Church, Gereja Paulus. Gereja Paulus. Kalau gereja atau tempat-tempat ibadah, tempat-tempat dakwah yang dibangun oleh para pengikut Al-Masih namanya Gereja Rasul. Karena mereka meyakini bahwa Al-Masih sebagai Rasul. Sedangkan Pauline Church berbeda. Tadinya dia memerangi para pengikut Al-Masih tidak berhasil. Tentu begitu dia telah masuk ke dalam, mulai dia mengubah ajaran Al-Masih. Yang diharamkan oleh Al-Masih dihalalkan. Yang diharamkan dihalalkan. Sampai akhirnya terjadi sinode yang pertama di Yerusalem. Atas undangan dari Barnabas, Yakobus, ya, kemudian juga Petrus. Dan para murid Al-Masih menyidang Paulus di Yerusalem. Ketika dia disidang ditanya, "Kenapa kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Masih melalui kitabnya?" Dijawab, Al-Masih diutus khusus untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan saya diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk orang non-Yahudi. Apa yang haram bagi orang Yahudi, halal bagi kami. Babi halal buat Paulus. Walaupun dalam Bible disebutkan babi haram untuk dimakan. Dalam perjanjian lama kitab Bani Levi disebutkan, di antara yang diharamkan Allah untuk Israel dan umatnya semua, babi. Itu merupakan hal yang diharamkan. Paulus justru menghalalkan. Dengan alasan bahwa yang masuk ke dalam mulut manusia tidak ada yang haram, tapi yang keluar dari saluran kotorannya itulah yang haram. Kemudian kewajiban sunat pun juga dibatalkan. Hingga Barat berabad-abad mereka tidak menyunat anak laki-laki mereka. Betul enggak? Tapi kalau sekarang di Amerika, di Eropa, anak tidak boleh keluar dari rumah sakit sebelum disunat. Jadi keluar dari rumah sakit setelah disunat, karena ternyata sunat betul-betul menjaga kebersihan anak. Jadi di sidang ternyata jawabannya apa yang haram bagi orang Yahudi tidak haram bagi non-Yahudi. Saya ini sebagai pelanjut dari Al-Masih untuk menyebarkan kabar gembira agama kepada non-Yahudi. Oleh karena itu perkembangan dakwah Paulus bukan di daerah timur, tapi mereka apa? Berkembang ke daerah barat. Dan kita lihat selama berabad-abad setelah Paulus, bagaimana toleransi yang dilakukan oleh para pengikut gereja Paulus. Toleransi yang dilakukan oleh para pengikut gereja Paulus. Sebagaimana kita tahu, Roma ini merupakan pusat kerajaan Romawi. Pusat kerajaan Romawi. Turki merupakan wilayah kerajaan Romawi, termasuk Yerusalem pun merupakan wilayah kekuasaan Romawi.
itu di tengah-tengah kerajaan Roma, sebagaimana kita tahu, agama yang mereka sembah, agama yang menyembah dewa-dewa. Mereka dikenal dengan kaum pagan. Kaum pagan. Mereka menyembah dewa matahari yang dikenal dengan nama Zeus kan? Dewa matahari. Kemudian mereka melakukan ibadah mereka, penyembahan mereka pada hari Minggu. Dengan nama Sunday, itu merupakan hari penyembahan terhadap dewa matahari. Sedangkan saat beribadah orang Yahudi pada hari Sabtu. Nah, gereja Paulus ya, melakukan toleransi, memindahkan hari ibadah pada hari apa? Pada hari Minggu, dan mereka mengatakan sebenarnya Yesus itu tidak berbeda dengan dewa matahari. Tidak berbeda dengan dewa matahari. Yesus dan dewa matahari sama, dan lahir Yesus juga pada hari apa? Akhirnya dengan cara seperti ini, mereka mampu untuk apa? Mendekatkan diri mereka kepada kaum pagan. Sampai pada permulaan abad keempat Masehi, kurang lebih pada tahun 325, setelah Konstantin dibaptis menjadi apa? Konstantin dibaptis menjadi raja sebagai pengganti ayahnya, dan ibu Konstantin sebagai seorang yang telah dibaptis. Maka Konstantin berupaya untuk menyatukan agama Nasrani dengan agama kaum pagan. Maka mulailah terjadi upaya penyatuan tersebut untuk membuat agama Al-Masih tidak bertentangan dengan agama kaum pagan. Mulai muncul berbagai macam tata cara yang dikenal dengan nama bidat oleh mereka, atau bid'ah. Akhirnya di antara bid'ah yang mereka umumkan dan Injil yang mendukung hal tersebut yang telah mereka rekayasa, bid'ah tersebut berbunyi bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Di samping Bapa di surga dan Ruh Kudus, ketiga-tiganya merupakan apa? 3 dalam 1. Atau 1 dalam 3. Nah, dari sini lahirlah Trinitas, dan Injil yang mendukung, yang mereka rekayasa, mereka buat hasil dari rahim Pauline Church, Markus, Yohanes, Lukas, dan Matius. Injil yang lain diharamkan. Kemudian mereka mengundang semua para pengikut gereja Nasrani, baik yang dari timur maupun dari barat, gereja Rasul maupun gereja Paulus, untuk mengumumkan hal tersebut. Yang menolak, mereka bantai sekembalinya dari pertemuan tersebut hingga banjir darah. Jadi kalau kita lihat, Paulus berhasil menghancurkan ajaran Al-Masih, menodai kemurniannya. Begitu pula tanpa kita sadari, orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam seperti Ka'bul Ahbar dan lain-lainnya berhasil merusak dan menodai kehormatan kesucian Islam, kehormatan dari Nabi kita, istri Nabi kita, termasuk juga sahabat Nabi kita dengan riwayat-riwayat yang mereka sebarkan. Oleh karena itu, sebagai tanggapan akhir, Sayyidina Umar itu termasuk orang yang paling berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Orang harus membawa 2 saksi disumpah, kalau tidak dicambuk. Lalu bagaimana mungkin kita menerima riwayat mengatasnamakan beliau yang mengatakan bahwa ada ayat yang hilang, itu ayat yang berhubungan dengan ayat rajam. Kalau kalian berjumpa dengan pria yang sudah berumah tangga, istri yang sudah berumah tangga berzina, maka rajam mereka. Padahal Quran hanya memerintahkan untuk mencambuk mereka. Oleh karena itu tidak ada ayat rajam, tidak ada hukum rajam dalam Al-Quran, hanya terdapat dalam Bible, kemudian berhasil masuk ke dalam Islam melalui riwayat-riwayat palsu yang dibawa oleh para penyusup dari kalangan orang-orang Yahudi yang diterima dengan lugu oleh orang-orang kita tanpa menghiraukan, mengindahkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita lihat seperti ini tadi yang Ustaz bahas dari hadis segala macam, saya yang awam ini merasa kalau hal seperti ini terus dipertahankan, nggak ada yang, pokoknya semua menganggap hal ini benar. Saya ngerasa Islam itu begitu rapuh, Ustaz. Al-Qur'annya begitu rapuh. Bahkan Allah sendiri seperti tidak bisa menjaga Al-Qur'an. Dan sepertinya Islam memberikan sarana-sarana kepada musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam terus-menerus, Ustaz. Dan mereka bilang, ada dalilnya dari kamu. Nah, sedangkan kalau kita beranggapan, nggak ada, ini dalilnya nggak sahih, kita mendapat serangan dari sahabat kita sendiri, Ustaz. Sikap kita tuh harus gimana, Ustaz, jadinya?
Sebetulnya semakin jelas kebenaran dan semakin tampak, semakin banyak musuhnya. Itu merupakan fakta yang kita jumpai. Kalau seandainya orang-orang di luar Islam menyerang kita karena kebodohan atau karena kedengkian, kita maklumi. Tapi kalau orang-orang kita memberikan senjata buat musuh untuk menyerang kita, memerangi kita, menodai kehormatan Allah, kehormatan Rasulnya, maka saya yakin kalau mereka lakukan dengan pemahaman, alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau mereka lakukan dengan kebodohan, kita anjurkan mereka bertaubat untuk tidak membela, mempertahankan hadis-hadis yang tidak benar, walaupun terdapat dalam buku-buku yang dianggap sahih. Dan uniknya, sebagian orang mengatakan orang yang mengingkari hadis yang terdapat pada Bukhari maupun Muslim, yang dianggap buku yang paling sahih setelah kitab Allah, kafir. Kafir. Lalu bagaimana Ibnu Taimiyah yang mengingkari hadis yang mengatakan Allah menciptakan langit bumi selama 7 hari? Dia ingkari hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Lalu saya bertanya, ini hukum kafir ini kan hukum syar'i. Kafir orang yang tidak mempercayai hadis-hadis yang terdapat dalam Bukhari maupun Muslim. Ini hukum syar'i. Kita mau tanya dari mana dasarnya hukum ini? Ada ucapan Rasul yang sahih, yang disepakati, yang menegaskan siapa yang mengingkari hadis Bukhari dan Muslim kafir? Atau dari Quran? Kalau dia tidak mampu membawakan dalilnya, maka dia kadzab wa muftari. Seorang pendusta yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Kalau orang mengingkari ayat-ayat Quran, ya, dengan sendirinya jelas bahwa itu orang mengingkari apa yang bersifat aksiomatis yang jelas dalam agama. Tapi kalau kita mengingkari riwayat karena dasarnya tidak kuat, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, bagaimana mungkin dia berani menuduh kita kafir? Akhirnya kekafiran berbalik kepada dirinya sendiri. Berbalik pada apa? Dirinya sendiri. Jadi kita harus kembali mengoreksi sebetulnya berbagai macam buku-buku, rujukan-rujukan hadis. Begitu pula kita harus memperbaiki kembali kajian-kajian kita dalam ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis untuk betul-betul disesuaikan dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Lahirnya ilmu ini mengikuti Al-Quran. Lahirnya sunnah juga mengikuti Quran yang diturunkan Allah pada Rasulnya. Kok kenapa sekarang ilmu ini kok keluar jauh dari Quran? Kok kenapa ilmu ini kok bertentangan dengan Quran? Contoh jangan jauh-jauh berkaitan dengan sebab nuzul. Dengan sebab sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa ketika terjadi kejadian dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah dibelek dadanya, kemudian diambil hatinya, dimasukkan dalam mulut Hindun, kemudian dikunyah dan dilepekkan kembali. Ketika Nabi menyaksikan pamannya mengalami keadaan yang sedemikian rupa, Nabi marah luar biasa. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk membalasnya berlipat-lipat ganda. Artinya Nabi terbawa oleh apa? Nafsu angkara murka. Turun firman Allah dalam surat An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian mau menghukum harus sesuai dengan perbuatan yang orang lakukan. Kalau kalian sabar itu akan lebih baik untuk kalian. Aqabtum di sini menggunakan kata kalian, bukan untuk satu orang. Kemudian uniknya ayat ini turun dalam surat An-Nahl yang disepakati turunnya di Mekah. Peristiwa tadi terjadi di Uhud, di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat tadi turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Kok bagaimana ayat itu turun duluan, kemudian kejadiannya muncul? Aneh nggak? Aneh. Ayat turun duluan di Mekah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu terjadi kejadian di Uhud, mereka mengatakan bahwa ini ayat turun pada peristiwa tersebut. Lalu untuk menghindari hal seperti ini mereka mengatakan ayat ini turun 2 kali. Turun sekali di Mekah, yang kedua kali turun di mana? Madinah. Karena riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari, akhirnya mereka bela habis-habisan. Kita hargai Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis.
tapi dia tidak memastikan yang dikumpulkan itu sahih. Upaya beliau untuk mengumpulkan hadis yang dianggap sahih. Begitu pula Muslim. Nah, kalau kita jumpai dalam Al-Kafi sebagai contoh yang terdapat, yang sebagai referensi orang Syiah, dari 16.000 hadis, ulama-ulama ahli usul mereka mengatakan 2/3 hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi buat saya, semua kumpulan hadis ini saya tidak akan lihat sebelum saya cocokkan dengan Quran. Begitu cocok dengan Quran, kita ambil. Yang tidak cocok, maaf. Saya punya hati, saya punya akal, tidak dapat menerima hal ini. Kan Allah bakal bertanya kelak di hari kemudian nanti. Dan Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan perasaanmu kelak bakal ditanya oleh Allah. Nah, kalau hati saya nggak bisa menerima, akal nggak bisa menerima, bertentangan dengan Quran, masa saya harus telan? Mendingan saya terima untuk dikafirkan oleh mereka yang menjadikan agama sebagai permainan, yang menjadikan agama wal'iyadzubillah sebagai apa? Sebagai alat untuk mereka perdagangkan. Silahkan kalian katakan apa yang kalian suka, apa yang bertentangan dengan Quran, yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, saya tidak akan terima. Apapun konsekuensinya yang mereka akan, saya tidak peduli. Tapi yang terjadi wal'iyadzubillah saat ini, akibat dari sikap kita, serangan datang kepada Nabi kita, kepada istri Nabi kita, kepada Al-Quran. Bahkan mereka sampai menista Allah, mengatakan istri Nabi lebih berakal daripada Muhammad dan Allah. Subhanakallah wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Rabbana ya Karim.